Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoganya kamu baik-baik aja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan memulai lagi pembacaannya teman-teman. Namun jangan lupa, untuk kamu yang belum subscribe silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe terima kasih banyak. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu yang sesungguhnya rasanya kuat ke kamu, yang sesungguhnya punya rasa kuat ke kamu, ya. Ada seseorang yang sebenarnya rasanya itu sama kamu sangatlah kuat, teman-teman, ya. Ini adalah seseorang yang sedang menjalankan suatu periode healing, teman-teman. Mungkin di sini kamu sedang healing atau dia juga mungkin sedang healing, ya. Artinya di sini periode ini dipakai untuk kalian untuk merecovery hati, perasaan, ya. Sebenarnya dalam periode break ini atau periode tidak berkomunikasi ini sebenarnya ada periode di mana saling menyembuhkan emosi, pikiran dan perasaan, ya. Dalam 1 minggu ke depannya teman-teman, sangat mungkin ada berita yang akan datang, atau sangat mungkin banget ada pertemuan atau percakapan yang akan kemungkinan terjadi kembali, ya. Jadi mungkin dalam 1 minggu ke depan banyak dari kalian yang sudah punya intuisi, kayaknya dalam minggu-minggu ini atau minggu depan akan ada sesuatu di antara kalian, ya. Di sini teman-teman, orang ini kamu berdealing dengan seseorang yang punya banyak isu dengan inner child-nya, ya. Jadi atau orang yang belum selesai dengan masa lalu atau masa kecilnya, ya. Mungkin banyak luka, banyak trauma, banyak kecewa, banyak hal-hal yang kayak ini juga bisa saja orang yang kayak belum siap dalam tanda kutip untuk menjadi dewasa karena banyak sisi anak-anak di dalam diri dia yang belum tersembuhkan, ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin saja sangat-sangat impulsif sehingga apa yang dia lakukan atau apa yang dia kerjakan, ya, seringkali mungkin yang dipikirkan hanyalah hasil dari sementara aja gitu, ya. Jadi impulsif gitu, apa yang dia pikirin atau apa yang dia lakuin dia nggak mikir jangka panjangnya gitu, hanya berpikir yang sekalangnya. Oke. Di sini ada periode memantau, melihat dan menunggu. Jadi di sini kalau Sora lihat kamu sama dia sama-sama saling memantau tapi sama-sama juga saling menunggu, ya. Mungkin banget di sini, ya, kamu itu stalking dia atau dia stalking kamu, ya, saling-saling tunggu-tungguan, pasif di sini teman-teman. Dan sudah dalam 1 tahun ini banyak hal terjadi di antara kalian, ya. Mungkin ada naik turunnya, ya teman-teman, atau komunikasi kalian yang bermasalah ini kurang lebih mungkin dalam 1 tahun ini banyak hal terjadi di antara kalian. Dan di sini ada energi keikhlasan yang kayak ya sudahlah, ngikutin arus aja. Kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin lebih kepingin aku capek terlalu berusaha, jadi yuk ngikutin arus aja, ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang jaraknya jauh dari kamu, jadi long distance relationship yang kalian tuh jalan mungkin dalam 1 tahun ini jadi cuman jalan-jalan aja walaupun belum jelas arah dan tujuannya, ya. Di sini ada karmic lessons yang didapatkan dari hubungan ini, ya. Banyak banget di sini yang mungkin kamu punya hutang karma sama dia sehingga dipertemukan atau sebaliknya, ya teman-teman. Oke. Di sini orang ini kayak mungkin, ya, tidak punya cukup banyak quality time sama kamu karena LDR atau karena memang situasi dan keadaan yang tidak maksimal, ya teman-teman. Oke. Di sini orang ini juga mengalami takut banget yang namanya penolakan. Artinya orang ini mungkin banget banyak mengalami penolakan di dalam hidupnya dia. Dia banyak mengalami rejections, ya. Mungkin ditolak, dikucilkan gitu loh, ya. Orang ini punya banyak trauma, ya. Mungkin karena dianggap belum berhasil, jadi dia banyak hal tuh yang dia tuh gagal atau tertolak di dalam hidup dia. Itu yang dia rasain di sini, ya teman-teman. Dan orang ini bisa saja sudah nggak komunikasi sama kamu itu dalam kurang lebih sebulan ini, ya. Itu juga bisa saja ada terjadi, ya. Hampir mau sebulan ini mungkin nggak banyak kabar berita yang didengerin, ya. Ada sisi narsis di sini, ya teman-teman, ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang kamu berdealing dengan seseorang yang narsis, dan ini mungkin saja narsis adalah upaya dia untuk menutupi gambaran diri dia yang sebenarnya kurang baik. Jadi kayak memberikan impresi narsis padahal sebenarnya dia punya insecure, ya.
Dalam seminggu atau 2 minggu akan terjadi sesuatu, periode waktu yang terjadi di sini, ya teman-teman. Oke. Orang ini pingin bisa dekat lagi sama kamu, ya. Dan ini pingin dekat secara fisik. Jadi mungkin banget orang ini pingin pertemuan secara fisik sama kamu sebenarnya. Oke. Orang ini punya satu ketergantungan. Ya, sebenarnya ada satu ketergantungan di sini. Yang mana dia mungkin banget nggak bisa ngelepasin kamu begitu aja, ya. Dan di sini ada periode di mana kesabaran kamu benar-benar dituntut untuk berdealing dengan seseorang di sini. Kita coba lihat ya. Ada situasi apa sih sebenarnya dengan dia selain ada periode healing ya teman-teman. Oke. Oke, nah, orang ini sangat mungkin banget punya love affair, ya. Jadi di sini mungkin banget, ya, karena dia itu menyembunyikan sesuatu dari kamu yang ternyata dia itu punya orang ketiga itu juga bisa, atau kamu mengetahui dia dekat sama orang. Kak Sora tapi katanya dia trauma. Justru karena dia pernah jadi korban, mungkin aja karena dia belum sembuh, dia sekarang jadi pelaku. Itu sangat mungkin loh. Orang-orang yang kayak karena belum selesai jadi kayak dalam tanda kutip tuh kayak pingin bales dendam gitu loh ya. Gitu loh. Orang ini mungkin banget ya punya komitmen jangka panjang, komitmen serius sama kamu, atau memang sudah ke arah komitmen yang serius sama kamu, tapi ternyata di sini ada affair. Sekarang orang ini penuh dengan ketakutan, panik, mungkin karena kamu udah tahu dia punya satu rahasia, atau sekarang dia mulai takut dan panik untuk kehilangan kamu. Oke. Orang ini merasa terjebak dengan situasi dan keadaan di mana hatinya dia itu juga mungkin sudah mulai baper sama pasangan selingkuhannya. Atau di sini juga ada situasi finansial dia juga yang sedang tidak baik-baik aja. Kita nggak tahu ya. Mana tahu kalau ternyata affair-nya itu yang membantu finansial dia. Tapi di sini telepati di antara kalian masih sebenarnya selalu terjadi. Artinya dia berbuat apapun, kebohongan sama kamu pun, kamu sebenarnya sudah tahu, batin kamu nggak bisa bohong. Orang ini pun akhirnya escape, bersembunyi, ya, takut ngadepin kamu, nggak berani ngadepin kamu, ya, jadi seperti hiding gitu, teman-teman di sini, ya. Dan sebenarnya dia menghancurkan hati kamu, dia menghancurkan diri dia sendiri. Kenapa? Sekarang dia merasa kesepian, karena mungkin kamu juga menjauhi dia, teman-teman, ya. Karena ternyata dia masih nggak bisa kalau nggak ada kamu. Emosi itu penuh dengan situasi yang memanas. Jadi mungkin banget dia itu menjauh karena dia merasa situasi masih memanas, penuh dengan emosi, gitu loh. Oke. Dan dia tuh seperti takut untuk menghadapi situasi sekarang atau keadaan sekarang. Jadi kayak lari dari menghadapi kenyataan sekarang. Oke. Kamu punya banyak histori sama dia. Ini juga menandakan ada koneksi dari past life di antara kalian. Yang sesungguhnya sangat sayang kamu, ya. Yang sesungguhnya perasaannya sangat kuat sama kamu. Orang ini tuh banyak membawa pelajaran dan kamu banyak membuat dia harus sabar ya. Oke. Dia merasa di satu sisi kalian itu ada perbedaan keinginan. Kamu sama dia ingin hal yang berbeda ya. Mungkin kamu pinginnya dia setia, tapi dia belum sepenuhnya bisa setia. Oke. Orang itu menghindar dari kamu karena dia sedang memfokuskan dirinya sendiri. Dia sedang berfokus sama dirinya ya. Mungkin memperbaiki situasi sama keadaan. Gitu loh ya. Aku bisa lari dari kamu, tapi sebenarnya aku sangat-sangat, jiwa aku sangat menginginkan cuman kamu. Artinya, orangnya secara fisik itu lari teman-teman dari kamu, tapi jiwanya terikat sama kamu. Aku berharap aku bisa ada di sana, ya. Cuman orang ini terlambat datang ke kamu, karena orang ini tuh sebenarnya belum merasa siap, ya. Artinya orang ini masih takut, khawatir. Makanya dia terus mantauin kamu, ya. Terus-terusan mantauin kamu, masih mau cari tahu soal kamu. Tapi orang ini kepingin untuk bisa texting kamu ya, bicara, mau ketemu, mau minta maaf sama kamu. Ya, jadi kamu akan mendapatkan kabar berita melalui texting sama orang ini. Orang ini banyak ketakutan, takut kamu nggak bisa nerima dia.
Takut kamu masih marah sama dia. Takut dia belum bisa benar-benar berubah. Dan begitu banyak ketakutan-ketakutan lain. See? Dia itu kayak belum siap sepenuhnya untuk komitmen, teman-teman. Padahal nyatanya ya dia mungkin sudah terlanjur berjanji atau justru punya komitmen penuh sama kamu. Dan dia tahu kalau kamu adalah sebenarnya the one. Ya, ternyata meskipun kemanapun dia lari, mencoba mencari yang lain, tetap aja kamu tuh satu-satunya buat dia. Kamu the one. Kamu selalu menjadi sosok yang indah buat aku. Dan dia sebenarnya ingin minta maaf karena dia tidak cukup baik dalam mencintai kamu, ya. Bagaimana dia memperlakukan kamu, cinta yang dia beri itu nggak cukup baik. Dia merasakan koneksi intens yang sangat kuat yang tidak pernah dia sangka, dan itu pun buat dia merasa kaget, ya, khawatir. Kok perasaan aku seintens ini ya? Aku berharap situasi tidak serumit sekarang, ya, teman-teman. Aku berusaha berbohong sama diriku sendiri. Aku nggak apa-apa, aku bisa cari pengganti kamu, aku sama yang lain aja. Padahal tidak bisa. Aku selalu mencintai kamu dengan seluruh hati dan jiwa aku. Ya. Yang mungkin terjadi ke depannya di antara kalian. Yang mungkin akan terjadi ke depannya. Ini adalah proses pembelajaran spiritual bagi orang ini. Ya, berarti harusnya ada vibrasi yang akan naik dan diperbaiki di sini, teman-teman. Karena kamu sudah telah banyak mendoakan. Soalnya di sini kamu banyak bersabar juga sama dia dan banyak menunggu dengan berlapang dada. Apa yang kamu harapkan, apa yang kamu doakan, apa yang kamu inginkan itu sangat mungkin terwujud. Ingat ya teman-teman, doa dan harapan adalah sesuatu yang positif. Ya, jadi otomatis kalau aku doanya semoga dia dapat karma kak, aku semoga berdoa dia sial apa, pokoknya segala sesuatu yang bentuknya mengharapkan hal yang buruk, mendoakan karma dan sebagainya, seorang ngerti sakit hatinya kamu, ya. Oke, tapi doa itu adalah sesuatu yang baik, yang positif. Jadi tolong jangan mengkoting atau jangan membalur sumpah serapah dan kutukan dengan judul doa. Ya, itu tidak layak dan tidak pantas, ya. Maaf, Sora harus agak keras karena Sora bacanya ya, kak aku doain dia ngerasain sakit yang aku rasain, dapat karmanya, biar dia sakit, biar dia mampus, biar dia ini, biar dia itu. Tolong jangan sebut itu sebagai doa. Ya, karena doa hanyalah segala sesuatu yang baik-baik, ya, teman-teman. Oke, jadi kalau itu yang negatif itu bukan doa namanya. Itu namanya kutuk, ya. Oke. Orang ini pun udah sebenarnya punya banyak malu teman-teman sama kamu, ya. Dia itu kayak ngadepin kamu tuh juga butuh keberanian yang penuh untuk ngadepin kamu. Tapi apa yang kamu doakan, segala yang baik-baik itu ada jawabannya, ya. Karena dia tuh merasa diri dia tuh udah kayak loser, kayak sampah gitu loh, kayak nggak berguna gitu loh. Itu yang dia rasain, ya. Dan di sini teman-teman ada pembelajaran yang dia rasakan. Jadi apapun buat dari kalian yang ngerasa kayak Sora, jadi apa yang akan terjadi? Orang ini banyak dapat pembelajaran, teman-teman. Dia akan banyak dapat pembelajaran. Dia pengen datang lagi ke kamu, gitu ya. Dia sudah banyak belajar betapa selama ini yang dia lakukan sesuatu yang sampah, kotor, jahat dan sebagainya. Apapun kamu mau menyebutnya, teman-teman. Apalagi banyak dari kalian yang selama ini ngerasa diabaikan. Ya, di itu banyak pembelajaran tuh sudah dia dapatkan, sudah dia pelajari, dan dia di sini kalau Sora lihat sebenarnya pun malu mau datang ke kamu, ya teman-teman. Malu mau ngadepin kamu tuh sebenarnya ada sisi malu, ya, dengan apa yang udah dia lakukan. Tapi di sini akan ada periode memberi dan menerima, artinya akan ada keseimbangan kembali sama hubungan kalian. Ada pembelajaran yang didapatkan, ya. Akan ada banyak hal-hal yang akan diutarakan. Jadi ke depan teman-teman, ya, akan ada banyak hal yang mungkin akan jadi pembicaraan di antara kalian. Silahkan didiskusikan dulu, silahkan diomongin dulu. Mau lanjut apa enggak, pemberesan, pembersihan itu tetap harus dilakukan. Nasihat buat kamu apa? Ya. Ambillah sikap positif, jadi jangan sampai terobsesi, jangan sampai cinta yang obsesi, atau justru jangan dendam yang obsesi. Jadi ambillah sikap yang positif, ya teman-teman. Oke. Dengarkan dulu pengakuannya dia. Apa yang mau dia sampaikan sih teman-teman. Nanti baru kamu ambil keputusan, ya. Oke. Dengan tegas teman-teman. Pakai logika juga,
ya. Tapi artinya apa? Biarkan dia bikin dulu pengakuan, biarkan dia selesaikan dulu, ya. Karena kalau Sora lihat di sini ada seseorang yang inginin kamu tapi tidak bisa berhenti, ya. Jangan dengerin apa kata orang, jangan karena kamu nggak ikhlas kalau dia harus dilepasin sama yang lain, kamu hanya menerima dia untuk balas dendam atau apapun itu, ya. Intinya adalah khususnya untuk kalian yang sudah punya anak, faktor anak mungkin bisa jadi sesuatu yang harus kalian pikirin kalau kalian yang dalam pernikahan. Oke? Tapi kalau tidak, ini juga ada faktor anak dalam arti apa? Lihatlah sisi masa kecil dia yang mungkin belum selesai, banyak terluka, banyak kecewa. Jadi mencari perlindungan, mencari pengakuan, mencari pelarian ke banyak hal, teman-teman. Karena masa kecil dia yang gak gitu baik. Tapi balik, segala keputusan ada di tangan kamu. Under the deck-nya ada sign dan sinkronitas. Untuk kalian yang banyak mendapatkan pertanda dari semesta ini, ambillah keputusan berdasarkan tanda-tanda dari semesta yang sudah kalian rasakan. Ambillah keputusan dari sana, ya. Makanya kalau kalian yang, Kak, aku nggak dapat pertanda dari semesta, saatnya kamu perbaiki hubungan kamu sama yang di atas dan perbaiki hubungan kamu sama semesta ini, sehingga kalian bisa sinkron dan sangat mudah untuk mendapatkan, bukan sangat mudah ya, maksudnya lebih mudah untuk bisa mendapatkan pesan dari semesta kalau kamu punya hubungan yang baik. Tapi kalau kamu penuh kebencian, kemarahan, itu nggak akan bisa nyambung sama semesta ini, ya. Jadi please, untuk energi yang negatif, Sora cuma bisa bilang syuh gitu ya. Jadi jangan deket-deket, oke? Karena energi negatif itu sangat-sangat berefek ke semua orang. Oke, kita tidak ada yang senang, nggak ada orang yang senang disakiti, nggak ada orang yang mudah untuk memaafkan. Itu pasti. Tapi ingat, apapun yang terjadi di muka bumi ini, semua hasil dari karma perbuatan kita masing-masing, apapun itu. Ya, Sora cuma bisa bilang itu. Sora pun menjalankan karma Sora kok. Oke, jangan lupa teman-teman yang kepingin kalung kupu-kupu untuk untuk membantu melepaskan trauma-trauma dengan pola-pola yang berulang ya, yang itu lagi, penyakit hatinya, kecewanya, sedihnya ya, atau gelang ini untuk menarik energi cinta kasih dan membawa positivity ya dalam cinta. Oke, dan untuk cincin kupu-kupu yang membawa energi terang, silahkan ke semuanya. 3 barang ini bisa kamu pesan di Instagram Sora @sora_tarot. Barang import sudah Sora proses dengan energi healing yang Sora harapkan bisa membantu kamu jadi lebih positif, apalagi di tahun yang baru ini. Oke, apapun keputusan kamu, bijaklah dan pikirkan baik-baik. Kirimkan pesanan kalian di Instagram Sora @sora_tarot ya, untuk teman-teman yang mau, oke, atau yang kepingin beli kartu atau pengen belajar, semuanya sama di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, kita sekarang lihat alfabet yang mungkin terbuka. Oke, ini Sora ambil yang tertutup aja ya karena terlalu banyak. Oke, F N M U K H. Sora ambil ini dulu 2 ya, karena terlalu banyak. Yang Sora ambil yang tertutup yang belum kebuka. UKH, Q, P, L, N lagi, I, G, V, R, B, I lagi, dan ada M. Dicek ya nama tengah, nama belakang atau namanya mengandung alfabet sini. 1, 2, 3, pause. Oke, dan kita akan sekarang ke zodiaknya. Hampir lupa ya Sora ya, zodiaknya nih ya, kalau nggak diingetin sama netizen nih. Untung Sora ingat. Zodiak yang mungkin keluar: Capricorn, Aquarius, Sagittarius, Scorpio, Libra, Taurus, dan ada Leo. Dicek ya zodiaknya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Terima kasih, sampai kita ketemu di video yang berikutnya dan di channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu, bye bye.